Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rahayu Budi Lestari, NIM C1L0215. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran yang telah saya buat. Nama media pembelajarannya adalah Kantong Ajaib. Media Kantong Ajaib adalah papan yang berlapis dengan kertas asturo dan dilengkapi dengan kertas origami dan kantong-kantong kecil yang dapat sekali dibuat dan mudah dipahami. Media kantong ajaib ini merupakan suatu media dengan dua dimensi. Dalam tugas pengembangan media sederhana ini, saya telah mencoba dan mengembangkan suatu media yang sederhana. Dengan media ini, guru dapat memasukkan materi ke dalam kantong-kantong ajaib secara mudah dan di samping itu untuk memperindah tampilan pembelajaran sehingga menarik perhatian peserta didik dalam proses kegiatan belajar dan agar siswa mudah untuk memahami materi tersebut. Kemudian ada fungsi media pembelajaran. Di sini ada yang pertama, dapat lebih mudah mengenal kas kecil dan bentuk-bentuk transaksi yang kas kecil. Yang kedua, anak lebih mudah belajar sambil bermain agar tidak bosan dan mengantuk. Yang ketiga, menjadikan pembelajaran lebih aktif dan seru. Yang keempat, yaitu agar anak-anak lebih mudah mengenali pengertian, tujuan, dan metode kas kecil, serta bentuk dokumen yang dibutuhkan. Kemudian ada desain pembelajaran. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, desain pembelajaran yang telah saya buat itu dengan warna yang menurut saya cukup aman ya. Di sebelah kas kecil itu, di bawahnya ada kotak berwarna merah. Di dalam kotak tersebut juga ada kotak berwarna biru dan hitam. Ada 3 kotak biru dan 3 kotak hitam. Sebenarnya yang warna biru itu bukan kotak, itu tutup kotak. Kenapa ada 3? Karena di sini saya akan memasukkan tentang pengertian kas kecil, tujuan kas kecil, dan metode-metode kas kecil. Sebelahnya yaitu dokumen yang dibutuhkan. Ada kotak berwarna biru dan terdapat 6 kotak kecil berwarna merah dan 1 kotak kecil berwarna dan 1 kotak yang cukup besar dan warnanya juga pun merah. Di sini kenapa saya ada 6 kotak kecil dan kenapa ada kotak merah, kenapa nggak kecil semua? Karena dari kotak 6 tersebut saya akan tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maaf, ternyata ada 7 kotak. Kemudian di dalam kotak-kotak tersebut ada sebuah materi, di mana materi tersebut akan dibacakan oleh anak didik, dan yang kotak besar itu ada bukti-bukti yang dibutuhkan atau dokumen yang dibutuhkan, dan anak didik harus menebak manakah dokumen yang cocok dengan materi yang mereka dapat. Oke, selanjutnya bahan-bahan yang diperlukan membuat media pembelajaran ini. Yang pertama ada kardus untuk alasnya. Yang kedua kertas asturo. Kertas asturo itu tadi yang didesain warnanya hitam. Dan kertas origami itu kertas yang berwarna merah, biru gitu. Kertas asturo dan origami itu berbeda karena asturo itu tebal dan menurut saya sulit untuk dilipat, dan origami itu memang kertas lipat. Kemudian ada spidol, gunting, penggaris, lem kertas, serta materi yang perlu diajarkan. Kemudian ada langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, memotong kardus dengan ukuran 50 x 35, lalu lapisi kardus dengan kertas asturo, kemudian beri judul di atasnya dengan menggunakan spidol dan kertas lebih dari asturo tadi. Maksud kertas lebih dari asturo tadi itu, ketika saya melapisi dengan kertas asturo di kardus, itu pasti ada sisanya. Dan itu buat untuk membuat judul ya, ditulis pakai spidol. Kemudian tempel kertas origami di bawah judul dengan ukuran 25 x 15 cm, kemudian dilem. Lalu membuat kantong-kantong dengan menggunakan kertas origami. Jika kalian sulit membuat kantong, mungkin di video YouTube juga ada ya. Kemudian isi kantong tersebut dengan materi kas kecil. Kemudian beri hiasan seperti contohnya yang saya buat, yaitu kupu-kupu. Maaf, di desain saya tidak menggunakan kupu-kupu karena setelah mendesain terus praktek, ternyata saya lebih kreatif.
Kemudian ada cara penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu menunjuk siswa untuk maju, ataupun juga bisa jika siswa itu mau mencoba. Lalu siswa tersebut akan membaca materi yang ada di kantong kas kecil nomor 1, 2, dan 3. Setelah membaca materi selesai, kemudian siswa akan diarahkan mengambil kocokan nomor di atas meja. Kemudian setelah mengetahui nomor berapa yang diperoleh siswa tersebut, siswa akan menuju kantong dengan nomor tersebut. Di bawah tulisan dokumen yang dibutuhkan, yaitu ada terdapat 7 kantong. Kemudian setelah siswa membaca materi yang ada di kantong nomor tersebut, siswa akan mengambil bukti-bukti transaksi yang akan menebak yang mana dokumen yang sesuai dengan materi kantong tersebut. Nah, ini setelah saya praktek dengan desain sangat tidak jauh berbeda ya teman-teman. Dan itu ada bentuk transaksi ya. Itu tuh ada kertas-kertas besar, itu terbentuk, itu adalah bukti seperti misalnya kwitansi, faktur, pengajuan dana kas kecil, dan lain sebagainya. Serta kupu-kupu yang telah saya buat itu hanya ada 4 karena mengingat tempatnya yang cukup kecil ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.